Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat penyuluh agama Islam se-Surabaya dan dimanapun berada, di sini kami akan mengajak berbincang-bincang pada pakar terapi religi agama Islam yang bertugas sehari-hari di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya. Beliau adalah Ustadz Fakhrul Riza MA. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah, selaku penyuluh agama Islam, alhamdulillah sudah hampir 6 tahun berjalan ini kita melakukan terapi dan banyak perkembangan dan perubahan yang signifikan bagi pasien yang ada di rumah sakit jiwa sendiri. Awalnya kita masih mencari bagaimana metode yang harus kita lakukan untuk menerapi orang-orang yang saudara kita yang ditimpa atau diuji oleh Allah dengan sakit jiwa seperti ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang metode yang kita terapkan selama ini hampir kurang lebih ya 90% bisa membantu mereka untuk pemulihan, penyembuhan. Walaupun tidak secara total, paling tidak mereka tahu tujuan awal hidup itu bagaimana, seperti itu. Jadi tujuan terapi ini yaitu mengingatkan kembali pemikiran mereka, mengarahkan mereka bahwasanya tidak lain tujuan hidup yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengalaman kami selama di sana, mereka ini yang diuji oleh Allah seperti ini dikarenakan banyak ketika diuji oleh Allah, ketika diberikan oleh Allah ujian, mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Lupa karena otak manusia ini tidak akan mampu menangani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah, walaupun Allah sendiri berjanji pada Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali orang itu bisa atau mampu menerima beban itu. Tetapi kita manusia dalam artian dalam menyelesaikan satu masalah tidak terlepas dari yaitu apa? Campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, menarik sekali. Tapi ini ada yang ingin saya tanyakan juga. Dari beberapa pengalaman itu, apa yang menarik Ustaz yang telah antum lakukan selama ini? Silakan. Ya, sangat menarik ini pertanyaannya, Ustaz. Jadi apa yang menarik pengalaman kami selama melakukan terapi religi? Kita sendiri tujuannya insya Allah karena Allah, ya, tidak mengetahui bagaimana hasil sebenarnya. Cuman di tengah perjalanan kami di sini banyak perubahan-perubahan dalam diri pasien. Ketika kami sudah di luar, pernah pengalaman saya pribadi, di bengkel saya itu ada yang seorang pengamen, ya, seorang pengamen ini yang pakai kopiah gini, goblok gini, dengan bawa ecek-ecek gitu Ustaz. Habis itu dia ngamen. Habis ngamen, saya kasih uang sekedarnya untuk dia. Tapi akhirnya dia menyapa, loh Ustaz. Nah, saya sendiri kurang mengenal karena di dalam ketika melakukan terapi itu banyak orang di hall seperti itu, kurang lebih antara 10 sampai 20 orang gitu kalau kita tidak pandemi. Tapi kalau pandemi seperti ini kurang lebih 4 sampai 7 orang dengan jaga jarak. Akhirnya saya tanya, jenengan sinten? Loh, saya pasien jenengan Ustaz yang biasanya hari Kamis. Kalau dulu kita dijadwalkan hari Kamis, sekarang hari Jumat. Oh Masya Allah, ternyata pasien rumah sakit jiwa. Itulah pengalaman kami ketika sudah di luar, mereka sudah tahu tujuan hidup dengan menyibukkan kegiatan-kegiatan itu, ya.
yaitu dengan mencari nafkah sendiri. Saya tanya, kok sampai bisa seperti ini Ustaz? Alhamdulillah sudah kembali normal. Saya bantu orang tua untuk ngamen seperti ini. Akhirnya kita tambahkan untuk sedekahnya. Alhamdulillah dia sendiri ngomong, besok saya kesini lagi Ustaz, lewat sini lagi dan sebagainya. Dan itu rumahnya itu Sidoarjo. Ada lagi yang pengalaman yang menarik, ketika rumah sakit jiwa masih depannya itu ada tempat untuk jual es degan itu dulu ya. Jadi saya minum situ, tahu-tahu di samping saya ada orang menyapa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jenengan sinten? Ulo pasien jenengan Ustaz yang biasanya hari Kamis sama jenengan. Loh, Masya Allah. Jadi inilah pengalaman mereka. Ternyata ketika di luar dan dia ini pakai baju koko. Sampai dari mana? Saya dari majelis taklim Ustaz, itu pengajian Ustaz ini dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ternyata metode penerapan yang kita lakukan seperti ini selama ini, sentuhan batin kita, bukan hanya dohirnya saja, tapi batin kita sentuh. Akhirnya alhamdulillah mereka ini pengalamannya luar biasa. Saya sendiri mengalaminya luar biasa. Itu senangnya kami ketika hasil dari terapi itu mereka bisa kembali normal di tengah-tengah masyarakat seperti itu dan diterima oleh masyarakat ya. Seperti itu. Baik Ustaz, ada apa yang menjadikan cospleng atau membuahkan hasil yang bagus itu yang dipakai Ustaz Reza? Silakan Ustaz. Ya. Untuk metode awalnya memang kami merasa kesulitan ketika ditawari oleh rumah sakit jiwa. Bagaimana Ustaz bisa? Saya hanya menjawab insya Allah bisa. Tapi ketika metode saya cari di internet, saya cari di Google dan sebagainya, tidak menemukan. Dan alhamdulillah Allah memberikan petunjuk. Ternyata metode apa yang kita pertama kali saya lakukan yaitu metode pendekatan face to face dengan mereka. Kita tanya satu persatu namanya siapa, masalahnya apa, dan kebanyakan orang yang sudah depresi seperti itu mereka hanya mengingat tentang hal-hal yang khusus mereka ingat. Kalau dia benci dengan seorang, ya itu aja yang dia akan ulang-ulang terus. Kalau dia ingat rumah alamat, ya itu saja. Nah, sehingga untuk metode di awal ini alhamdulillah kita tambahkan dengan metode yang kedua kita temukan, yaitu dengan pensentuhan rohani. Kita awalnya kita buka dengan sholawat, kita dengan tasbih kepada Allah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan seperti ini akhirnya beberapa dari mereka ini bisa connect ya. Dan saya yakin orang yang depresi seperti ini, orang yang stres seperti ini tidak akan lupa dengan tasbih itu sendiri, tidak akan lupa dengan Allahnya. Cuman selama ini mereka tidak disentuh hal-hal seperti itu. Ya, akhirnya ketika connect mereka bisa komunikasi, bisa menyuarakan subhanallah, bisa ngomong lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu mereka kalau sudah masuk ke alam rohani mereka, itu yang terjadi apa? Mereka meneteskan air mata, ingat masa-masa lalu mereka, kesalahan-kesalahan mereka, mulai tersentuh hati mereka. Nah, hal seperti inilah yang saya lakukan ketika terapi tiap hari Kamis atau seminggu sekali itu. Akhirnya mereka tersentuh dengan hal seperti itu, tidak asing. Mulai dengan astagfirullah, kita tutup dengan istighfar dan lain sebagainya. Kita isi istilahnya sejenis kayak santapan rohani, kita sentuh hati mereka, kalbu mereka ya. Sehingga apa yang terjadi dengan metode seperti ini, sentuhan rohani hati, inilah yang menyetir jiwa mereka akhirnya. Kalau hati ini sudah bersih, kenal dengan Tuhannya, kenal dengan Allahnya ya, dengan wirid mereka setiap hari kita coba, kita latih, kita coba dengan maka jiwa mereka ini akhirnya akan tertuntun sendiri. Apa kata Rasulullah ya, ala inal fil jasadi mudghah. Katakanlah bahwasanya di dalam diri kita ini ada mudghah, segumpal daging. Wa idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging itu, maka seluruh jasad ini akan baik, dan apabila buruk dalam segumpal daging itu, kejelekan, maka jelek seluruh jasad itu. Itulah yang kita terapkan akhirnya petunjuk itu ya.
ala wahyal qalbu, ketahui bahasa itu hati. Jadi hati yang kita danggani dhisik. Nah, kita sentuh dulu hati itu, baru nanti mereka akan tersentuh dengan jiwa mereka mulai tertata lagi, seperti itu. Baik Ustaz, terakhir ini bagi antara para pasien-pasien yang banyak terkena musibah seperti tadi gangguan jiwa, stres dan lain-lain, agar supaya bisa menjaga mereka supaya sehat kembali, normal kembali, dan sebagaimana yang lain-lain bisa melakukan terutama ibadah Faqih minallah dan Faqih minannas. Apa pesan-pesan disampaikan kepada mereka? Silakan. Ya, yang pertama untuk keluarga sendiri, kalau memang ada salah satu dari pihak keluarga yang mengalami jiwa seperti ini, jangan pernah dikucilkan. Ya, tetapi diarahkan, dibimbing, diterima dengan baik. Karena orang depresi seperti ini tidak bisa kita langsung kucilkan dia. Ya. Yang kedua yaitu kita arahkan kepada agama, kita kenalkan kembali kepada agama. Fafiru ilallah, kembali kepada Allah. Karena dengan kita kembali kepada Allah, pada bahasanya kita yakin segala aktivitas kita, segala perbuatan kita, segala apa yang kita lakukan ini semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Itu yang kita arahkan. Dan yang terakhir yaitu kita sentuh batin dia, kita sentuh jiwa mereka, kita sentuh hati mereka, ya. Kita arahkan, kita bimbing bahwasanya ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Dengan omongan-omongan yang positif seperti ini, maka mereka akan menerima omongan positif ini tanpa dengan kebencian yang kita tanamkan. Akhirnya mereka mulai pulih. Sel-sel yang positif yang kita masukkan di jiwa mereka ini akan memulihkan sel-sel yang baik, timbul lagi yang baik. Nah, itu seperti itu. Akhirnya mereka akan merasa optimis untuk kembali ke rumah, optimis kembali di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, itulah tadi bincang-bincang kami kepada Ustadz Fahrul Reza berkaitan dengan terapi agama Islam yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Nur Surabaya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.